Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah koneksi kamu saat ini ya. Dimana koneksi twin flame, soulmate, dan karmic. Kira-kira seperti apa koneksimu saat ini dengan seseorang ini? Ya, kamu yang menentukan sendiri, saya hanya bisa memberikan kisi-kisinya. Kamu yang menentukan apakah dia soulmate-mu, twin flame-mu, ataukah karmic. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Oke, dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Sagittarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Ya, koneksimu untuk twin flame, soulmate, dan karmic. Kita lihat. Jadi saya hanya bisa membacakan ciri-cirinya, kamu yang menentukan. Oh, ternyata ini toh karmikku. Oh, ternyata ini toh dia soulmateku. Oh, ternyata ini dia toh twin flameku. Ya. Jadi di sini saya bukan membacakan energi twin flame, tetapi saya membacakan energinya, tetapi untuk orangnya kamu yang sendiri menentukan sesuai intuisimu, ya. Oke, di sini saya bagi 3 kartu. Di sini soulmate, twin flame, soulmate, dan karmic. Ya. Dimana kita ke twin flame dulu. Saya sisihkan kartu soulmate dan karmic ya. Kita ke twin flame ya. Berikan energimu lagi sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Saya ambil 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Dari energimu secara acak kita lihat. Di sini ada Judgment. Wow. Di sini ada Six of Wands. Di sini ada The Sun. Di sini ada Queen of Cups. Bisa kentara. Dan Eight of Swords. Waduh, bahaya nih ya. Bahaya kenapa? Bahaya sakit hati. Saya lihat di sini ya, kamu nih sudah komplit ya. Sudah ya berjuang bersama, terus suka dan duka bersama. Ya. Bahkan mungkin saya lihat di sini ya, sudah berusaha untuk ya nikah tapi nggak jadi, ataupun mungkin kalau mau dibilang di sini ada anak tapi nggak bisa bersama ya. Kamu dalam tanda kutip aja ya, entah anak ini dalam artian kamu sudah bersamanya, sudah mempunyai, entah sudah menikah atau belum ya. Kamu bisa menyesuaikan saja, karena dimana saya lihat di sini harus berpisah karena keadaan ya, dimana terluka, ataupun mungkin kondisinya kalau belum mempunyai anak pun ya. Saya merasakan di sini ya, mungkin kamu kondisinya sudah menikah dengan yang lain, sudah mempunyai anak, tetapi masih terkoneksi sama dirinya. Karena kita bicara di sini ada anak ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai anak bersama dia, tetapi mungkin digugurkan karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, ataupun yang lain. Ataupun mungkin kondisinya ya pergi
dengan yang lain, dan dia sudah berkeluarga yang tadi saya bilang, entah kamu entah dia, tetapi cintanya masih ada bersamamu, atau kamu cintanya masih bersamanya. Ini energinya bisa terbolak terbalik. Ini ada penantian tuh, nanti di sini takut dijudge, ya, takut dijudge, ya. Mungkin ada perbedaan agama, takut nanti, wah kamu ikut agama ini kamu anak kafir, anak kafir. Ya pokoknya intinya kayak begitu, ada istilah-istilah kafir lah, ataupun mungkin kondisinya anak durhaka lah, ataupun mungkin kondisinya kasta atau restu orang tua atau keuangan, ya, sehingga akhirnya kalian berdua tidak bisa bersatu, ataupun negara, ataupun apapun, ya. Kamu bisa menyesuaikan saja, karena saya lihat di sini energinya sangat luar biasa, pahit, sakit, ya, dimana menahan rasa rindu sangat berat kepadanya. Kalau kamu belum menikah, ya berarti mungkin dia sudah menikah dengan yang lain, ataupun mungkin dia punya pilihan lain di orang tuanya, orang tuanya mempunyai pilihan lain untuk dirinya gitu, dimana dia tidak merestuimu sebagai calon menantu. Makanya sehingga kalian harus berpisah, tetapi kamu masih terkoneksi, masih sayang sama, makin cinta, masih cinta samanya, dimana rasa ini menghanyutkanmu, membuatmu terluka, kayak dibakar ya ini, kayak seolah-olah semesta, kenapa kamu memberikan saya penderitaan begitu hebat tentang cinta? Kenapa semesta? Saya salah apa? Kenapa dia sudah melukaiku tapi saya kok tetap bisa memberikan dia pemaafan? Kenapa saya begitu bodoh gitu? Ataupun mungkin kondisinya dia sudah mengkhianati saya, tapi kenapa saya masih rindu sama dia? Ya. Ini ada energi keikhlasan, dimana saya lihat di sini Sagittarius ya mulai melangkah, walaupun mungkin ada penantian. Dan mungkin kondisinya kamu harus berusaha bersama yang lain, ragamu bersama yang lain, tetapi jiwamu bersamanya, atau sebaliknya dirinya, dimana dia betul-betul sudah mungkin ya move on, padahal sebenarnya hatinya masih ada untukmu, Sagittarius. Kadang mungkin dia masih telepon kamu, WA, tanya kabar, alasan silaturahmi, padahal dia tahu bahwa kamu sudah punya feeling bahwa itu hanya sekedar alasan aja. Sebenarnya dia mau menjalin hubungan kembali, tetapi kan kondisinya kalau sudah mempunyai pasangan kan Sagittarius merasa bahwa wah ini repot nih ya, nanti ke depan punya masalah, karena Sagittarius orangnya nggak mau diduakan. Kamu datang hanya mempersulit hidup saya, kenapa tidak memperjuangkan saya gitu kan. Ini bicara kalau sudah mempunyai pasangan ya, kalau belum mempunyai pasangan nih childish nih. Tetapi putus nyambung, hubungannya seperti gitu. Atau bahkan mungkin dia sudah mencari yang lain, tetapi malah tetap aja nggak dapat seperti yang kamu, seperti seseorang seperti kamu gitu. Akhirnya kebalik lagi ke kamu, tapi ujung-ujungnya dia mengkhianati lagi, ya, ataupun ribut lagi dengan kamu, karena masalahnya begitu. Yang tadi saya bilang ada masalah mungkin perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga akhirnya nggak bisa menyelesaikan masalah, bahkan lari dari permasalahan, sehingga Sagittarius kecewa, ataupun dirinya kecewa terhadapmu Sagittarius, karena di sini ada ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan ini dalam artian ketidaksetiaan hati dan komitmen ya. Jadi kamu bilang setia, padahal kamu punya setiap tikungan ada. Ini contoh, dia kecewa, wah ternyata dia nggak setia, tapi dia bilang saya setia, padahal setiap tikungan ada nih ya. Ataupun mungkin kondisinya tidak jujur, ya, tidak jujur artinya kita sudah dari nol, tapi pada saat kamu sudah di atas, kamu malah pergi meninggalkanku, kamu memperjuangkan yang lain. Ada kekecewaan di sini. Oke ya, jadi seperti gitu ya, khusus untuk energinya ya, karena saya nggak mau energi yang agak sedikit berat ya. Jadi saya cuma memberikan kisi-kisi secara intronya aja ya. Revnya kamu yang tentukan sendiri. Tidak seperti biasa saya sampai ini ya, karena saya di sini ada 3 ya, dimana kondisi saat ini dirinya seperti gitu ya. Yang soulmate yang twin flame-mu, kamu bisa menyesuaikan siapakah dia, tentukan sendiri. Biasanya kan saya memberikan energi yang sangat luar biasa untuk menebak ya, karena saya kondisinya lagi tidak enak badan, tetapi tetap saya terpanggil untuk bisa mereadingkan dan memberikan hiburan kepada kalian ya. Semoga resonate saja, semoga kalian juga bisa berpikir kira-kira ini siapa, teka-teki ini harus dijawab oleh kalian. Saya hanya bisa memberikan kisi-kisinya saja ya.
Oke, itu untuk twin flame ya. Kira-kira siapakah dia? Oke, pilihlah, jawablah sendiri. Sekarang kita ke soulmate. Oke, berikan energimu. Saya ambil 5 kartu lagi. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk soulmate ya. Di sini wow, di sini ada Knight of Wands. Di sini ada Four of Swords. Di sini ada Empress. Dan ini saya bilang ya, ini bukan berarti pasangan saja ataupun mungkin ini umum ya. Jadi mungkin kalau dibilang soulmate kamu nih sahabatmu, orang tuamu, saudaramu, pasanganmu ya. Jadi kamu ini kisi-kisi saja. Yang menentukan adalah kamu, siapakah orang itu. Ya. Knight of Swords dan the Tower. Jadi, saya lihat di sini kamu dan dia itu mungkin putus nyambung. Ya. Ataupun mungkin kondisinya ada ribut masalah, habis itu baikan lagi. Ya, dimana kamu berjuang bersama, mengerti akan satu sama lain, saling melindungi, menyayangi, walaupun mungkin kondisinya kamu tahu bahwa wah orang ini emosian ya, temperamen, begitupun mungkin dia melihat kamu emosian, temperamen, tapi sama-sama bisa saling mengimbangi, sama-sama masih bisa saling mengerti dan bisa memahami karakter masing-masing. Pokoknya dia nyaman aja bersamamu dan kamu pun nyaman bersamanya. Walaupun mungkin kondisinya dulu pernah bertengkar. Tetapi dari pertengkaran itu akhirnya kalian bisa tahu atau mengenali satu sama lain karakter-karakter dari dirinya gitu. Ya, di mana sekarang kamu jadi care sama dia, kamu jadi lebih kompak, lebih terbuka, lebih menjaga komunikasi, lebih menjaga lisan, tidak ceplas-ceplos kayak kemarin ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu bahwa oh ini dia bisa mengangkatku, dia bisa membuatku nyaman, kita sama-sama saling menopang. Jadi kalau soulmate di sini ya soulmate saling mendukung, walaupun mungkin kondisinya banyak lika-liku juga, tetapi ujung-ujungnya endingnya masih bisa saling bersama gitu. Tidak childish, terus juga saya lihat di sini tahu diri ya. Jadi tidak ada yang benalu. Nah ini orang ini saya lihat di sini dia mendukungmu, kamu juga mensupportnya dan tidak malu-malu untuk bisa meminta pertolongan ya, kayak macam seolah-olah itu kamu bagian dari dirinya dan dia bagian dari dirimu. Ya, walaupun mungkin kondisinya banyak perbedaan, tetapi ya dia merasa nyaman. Kamu ibaratkan bisa selalu ada dan dia juga bisa mengandalkanmu. Ya, dan kamu pun bisa mengandalkan dirinya. Sama-sama seimbang. Walaupun mungkin dulu pernah ribut. Dulu pernah marahan, tetapi dari ribut dan marahan itu akhirnya bisa saling sama-sama introspeksi dan sama-sama saling belajar. Oh ternyata si dia begini tuh orangnya. Oh ya oke, saya nggak boleh bikin begitu lagi supaya dia jangan terluka. Jadi ada sama-sama saling introspeksi diri, tidak egois di masa lalu, tetapi saat ini akhirnya bisa tahu karakter masing-masing dan akhirnya bisa kembali menjalani kehidupan yang baik. Ya dulu mungkin childish, sekarang sudah lumayan, masih childish juga tapi ya setidaknya masih mengimbangi. Dan akhirnya rukun. Nah ini rukun nih ya. Kalaupun mungkin kondisinya Kak Ica saya nggak rukun sama dia, ya setidaknya masih rukun, kalau masih bersama berarti masih rukun ya. Rukun dalam artian ya walaupun mungkin kondisinya sudah komunikasi kurang, tapi kalau di sini nggak ada komunikasi kurang. Kalau kita bicara soulmate ya, kondisinya di sini nggak ada komunikasi kurang, komunikasi ya apa adanya gitu. Macam contoh kamu mau ingin ketenangan ya dia akan memberikan ketenangan buat dirimu. Contohnya me time untuk diri sendiri, dia akan memberikan. Dan kamu pun mungkin merasa bahwa oke, saya ingin sendiri dulu, tolong dong saya lagi gak enak badan. Oke, dia berikan kamu istirahat. Tidak egois. Ya. Kalau di Sagittarius ini saya merasakan energi-energi ini lebih ke sahabat ya. Sahabat atau orang tua. Kalau pasangan kayaknya sedikit aja energinya, tapi tidak ada juga Sagittarius yang pasangan yang soulmate. Tetapi saya merasakan energi ya, energi untuk
soulmate ini kebanyakan ke orang tua, keluarga ya, ataupun sahabat. Ada kan orang tua toksik. Kalau di sini tidak, Sagittarius tuh lebih banyak orang tuanya tuh friendly sama Sagittarius, seolah-olah sahabat, bukan sebagai ayah dan ibu. Ya memang ayah dan ibu, tetapi koneksi untuk kerjasamanya tuh kayak sahabat gitu. Jadi orang tua juga tidak merasa tersinggung, anak pun juga tidak terlalu kayak saya dikucilkan, saya kan anak saja. Jadi orang tua sebenarnya enggak. Nah, ini contoh. Jadi kamu bisa menyesuaikan apakah itu ada terjadi pada dirimu atau tidak. Ataupun sahabatmu yang mana dulu ribut-ribut ya, tapi sekarang saling menyayangi, saling mencintai. Mencintai ini artinya apa ya kalau dibilang, ya dia sayang. Kalau nggak ada kamu dia cari gitu. Ya maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Nah ini energi soulmate. Kalau pasangan ya sama, dia akan memberikan waktu, tidak cemburuan. Kamu mau ini dia dukung. Ya, kamu mau ke sana dia antar. Kalau dia tidak sibuk, kalau dia sibuk dia akan memberikan alasan supaya kamu tenang. Nah ini ciri-ciri seperti gini nih yang soulmate. Ya, ataupun sahabatmu pinjam duit dong, kamu kalau ada kamu kasih. Oh mereka kembalikan juga terlambat kamu nggak marah, tidak kayak aduh cepet dong, enggak. Dan dia pun sama, dia akan mengerti kalau kamu terlambat bayar, kalau kamu punya hutang. Tetapi ya kamu tetap tahu diri, kamu akan membayarnya. Dia pun sama. Ataupun kalau dia tidak bayar lama juga nggak masalah. Yang penting persahabatan tetap akur. Nah ini ada. Nah apakah dia itu soulmate-mu? Ya tentukan sendiri. Ya, karena kalau saya menyerap energi agak besar, ini ya, apalagi banyak energi dari Sagittarius, wah saya drop ya. Kemarin saya cuma 2 readingan loh, Sagittarius dan Taurus ya, yang lain enggak ya. Karena energinya berat yang kemarin tuh, apa yang kalau negatif itu berat ya. Apa itu kemarin judulnya? Ada yang iri kah atau ada yang apa ya? Ada yang stres. Ya, kalau kalian lihat judul kemarin ada yang stres melihatmu tuh, aduh, itu energinya ini ya. Energi yang menyenangkan tuh agak sedikit happy ya, saya agak nyaman. Tapi kalau energi yang negatif itu kayak saya menyerap energi negatif ya, jadi badan langsung loyo. Jadi semoga tetap terhibur ya. Jadi tentukanlah sendiri ya. Karena semakin mendalam, semakin energinya berat, dan kondisi saya juga lagi tidak fit, sehingga saya hanya memberikan kisi-kisi saja ya. Oke, terakhir karmik. Berikan energimu. Oke, energi Sagittarius. Kita lihat. Saya ambil 5 kartu dari energi karmik. Apa yang terjadi? Sudah 3, 4, 5. Terakhir lagi ya. Oke, di sini kita lihat ada 5 of Swords, ada King of Wands, ada the Devil. Ya karmik kan the Devil, iblis ya. 5 of Cups dan the Fool. Nih orang nih ya, karmik nih ya, iri sama kamu, nggak suka sama kamu. Kalau pasangan ini dia serasa berkompetisi. Ya, kalau kamu lihat merasa pasanganmu, wah ini dia berkompetisi nih, dia nggak mendukung saya, ini karmik ini. Itu sudah nggak bisa dibilang, nggak bisa dipungkiri lagi. Egois, mau dilayani. Karena saya lihat di sini banyak Sagittarius yang mendapatkan pasangan karmik. Ya, lebih banyak ya. Tadi kan saya merasakan dominan itu kan energi sahabat dan keluarga, ini pasangan loh yang karmik. Dimana semesta mengajarkan kamu tentang spiritual. Ya, dan kesabaran. Dan juga kerendahan hati, bisa menerima akan takdir. Ya. Dimana dia egois, kamu berjuang sendiri. Ya, kamu jatuh pun dia nggak mau angkat. Tapi kalau dia terjatuh, dia mau kamu menopangnya atau mengangkatnya supaya dia bisa up lagi. Ya, dia tidak menghargaimu, tidak peka terhadapmu. Ya, maunya santai doang, atau bahkan kamu yang berjuang menafkahi semuanya sampai tetek bengek, sampai keluarganya, keluarga besar maksudnya ya. Contoh adik-adiknya,
ya, ataupun siapa, kamu yang harus bertanggung jawab, orang tuanya. Dia santai-santai aja, tapi kalau untuk orang tua kamu hitung-hitungan atau malah menghindar untuk tidak mau mengambil tindakan. Makanya saya bilang ini ada hubungan tidak seimbang. Makanya the devil nih, iblis, ya. Dia cepat marah, temperamen, kalau ada masalah lari dari masalah, bukan diselesaikan, menjelek-jelekan, membongkar aib-aib. Waduh, ini repot ya. Tuh, dia tidak melihat dari sisi 1000 kebaikanmu, dia hanya melihat dari sisi satu keburukanmu, udah marah sekali tuh. Bahkan langsung maki-maki, bahkan langsung marah-marah, atau bahkan di sini ada pemukulan. Kalau tidak dilayani marah, ya, bilang kata pembangkang lah, apalah segala macam. Bahkan mungkin adik sudah berpisah juga sekarang kondisinya karena sudah tidak mampu, tidak dengan tekanan. Ya, dia tukang selingkuh, tapi kalau dia selingkuh membenarkan atau malah dia menuduhmu selingkuh untuk menutupi dirinya yang salah itu. Tetapi kalau dia ketahuan selingkuh, dia malah mencari alasan untuk membenarkan supaya, oh ternyata saya mengambil langkah ini karena ternyata istri saya atau suami saya begini toh. Artinya kamu lagi yang menjadi salah. Jadi kamu itu selalu salah, dan salah, tidak pernah benar di mata dia. Jadi dia selalu benar. Ya. Orang ini juga saya lihat mata duitan. Mau mengambil supply dari, ibaratnya kamu tuh supply-nya, mau mengambil sumber daya dari dirimu, pada saat habis dia pergi, bye. Memanfaatkan kamu. Wah, repot ya. Tapi itu yang terjadi. Pada saat kamu sudah habis, ya sudah. Dia nggak, kayak tadi saya bilang, dia tuh hanya mau ditopang oleh dirimu. Tapi kalau kamu terjatuh, ya sudah, bye. Jangan kamu ajak-ajak saya susah. Malah dia pergi. Karena apa? Dia mau hidup santai, hidup enak. Nah ini ya, jadi kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, ya kamu tentukan sendiri apakah kamu terkoneksi dengan karmikmu ataukah tidak. Ya kamu menentukan. Tapi ini juga ada juga di sisi bisnis ya, ataupun mungkin kondisinya ya sahabat lah, tapi dominan paling utama adalah pasangan. Kalau seandainya kamu sudah mempunyai pasangan, karena pasangan tidak bisa memperjuangkanmu, tetapi kamu harus memperjuangkannya. Ini juga ada di sisi pekerjaan, yaitu bos. Kalau seandainya karir ya, jadi kamu bisa menentukan siapa orang itu. Ya, saya hanya memberikan kisi-kisinya seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untukmu di hari ini ya. Semoga resonate dan bermanfaat, Sagittarius. Saya pamit. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe juga. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.